Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Kangkang santri, mas-mas santri, wabil akhos santri-santri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Prabu Mulih dan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Prabu Mulih yang sedang liburan, monggo simak lagi, ngaji lagi, buka lagi kitabnya, matlaah lagi kitabnya biar tidak lupa, biar di rumah tetap ngaji dan bisa mengamalkan ilmunya. Mari kita sama-sama ngaji lagi kitab Mabadi' Fikih Juz 3. Dan kali ini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang bisa membatalkan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini. Amin ya rabbal alamin. Mubtilatul wudhu utawi iki iku perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Arba'atun, itu ada 4 perkara. Yang pertama, kullu ma kharaja minas sabilain, apapun yang keluar dari 2 lubang. Maksudnya di sini adalah lubang kemaluan yang dimiliki oleh manusia. Jadi kalau ada benda yang keluar dari 2 lubang kemaluan ini, baik depan maupun belakang, itu membatalkan wudhu. Baik cair maupun padat, baik berbentuk ataupun tidak berbentuk. Emangnya ada yang tidak berbentuk? Ada. Lah apa contohnya? Kentut. Lah kentut kan nggak ada bentuknya. Emangnya sampean itu kentut ada bentuknya? Kan nggak ada. Nggih. Misalkan kentutnya Mas A itu runcing, lancip. Kalau kentut, bentuk kentutnya runcing. Kemudian kentutnya Mas B itu kalau kentut bentuknya kotak. Berarti kalau nanti kentut, wah ini runcing ini, berarti punya Mas A. Wah lah, yang ini kotak nih, berarti punya Mas B ini. Kan gak gitu. Kalau kentut ya tidak ada bentuknya. Makanya berbentuk ataupun tidak berbentuk, keluar dari 2 lubang kemaluan, itu membatalkan wudhu. Cair ataupun padat, yang keluar dari 2 lubang ini kan bisa cair, bisa juga padat. Iya, kalau padat ya batal, kalau cair ya batal. Lah gimana Ustadz? Kalau misalkan yang keluar setengah cair setengah padat, lah ya batal lah. Pokoknya apapun bentuknya, setengah cair setengah padat, cair padat, berbentuk tidak berbentuk, asalkan keluar dari 2 lubang kemaluan ini membatalkan wudhu. Gak ada toleransi, gak ada nyang-nyangan, tidak ada tawar-menawar. Pokoknya keluar. Ustadz, saya makan jengkol. Saya makan jengkol, keluarnya masih bentuk jengkol. Gimana itu hukumnya? Kan bentuknya masih jengkol. Loh, kan jengkol keluarnya dari kemaluan belakang, walaupun bentuknya masih jengkol, makan bakso keluarnya masih bakso utuh, ya tetap membatalkan untuk, karena keluarnya dari kemaluan. Mau dimakan lagi? Jangan. Itu perkara yang pertama yang membatalkan wudhu. Perkara yang pertama adalah semua yang keluar dari kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Yang kedua, zawalul akli, hilangnya akal, hilangnya kesadaran.
Dengan apa hilangnya kesadaran? Ada beberapa yang menyebabkan orang itu hilang akal, hilangnya kesadaran. Yang pertama bisukrin, mendem. Dem itu apa? Mabuk, mabuk minuman, ditambah mabuk judi. Itu lagu. Bisukrin karena mabuk minuman. Tapi kalau saya mabuk cinta, Ustaz, batal enggak wudunya? Karena ada orang mabuk dengan mabuk cinta. Ada yang mabuk minuman, ada yang mabuk cinta. Kalau mabuk minuman keras, maka batal wudunya. Tapi kalau mabuknya mabuk cinta, ya kalau masih enggak gila, maka tidak batal wuduknya. Ya mabuk cinta misalkan jadi penyair yang mengandai-andai segala macam, bikin syair yang indah-indah, itu orang lagi kasmaran, lagi mabuk cinta, kan tidak batal. Kecuali mabuk cintanya sambil kentut tut, nah gitu batal. Nah, kalau tidak ada kentut, ya sudah, mabuk cinta tidak batalkan wuduk. Yang batalkan wuduk adalah mabuk karena minuman keras. Minuman keras itu apa? Es batu. Bukan. Es batu kan keras. Kalau diminum berarti mabuk. Ya enggak, es batu bukan minuman keras. Bentuknya keras. Karena batu namanya es batu. Khamar, minuman yang memabukkan kemudian bisa menghilangkan akal sehat. Kemudian akal sehat itu hilang, nalarnya hilang, enggak sadar, itulah yang membatalkan wudhu. Minum es batu kan nggak sampai kelenger gitu ya, kecuali es batunya 1 drum diminum semua, koit. Au maradin, atau hilang akal karena sakit. Memang sakit itu bisa menghilangkan akal? Ya bisa. Orang sakit itu kan bisa pingsan. Maka karena pingsan itulah hilang akalnya, hilang akal membatalkan wudhu. Au jununin, atau hilang akal karena gila, edan gitu. Setelah wudhu kok tiba-tiba gila. Gila. Walaupun gilanya cuma 5 menit, sadar lagi, batal wudhunya. Au ikmain, atau ayan. Ya ayan, penyakit ayan gitu. Habis wudhu tiba-tiba ayannya kumat, maka batal wudhunya. Au naumi ghairu mumakkin maq'adahu minal ardi, atau tidur yang tidak dalam posisi duduk. Jadi kalau tidur itu ada yang membatalkan wudhu, ada yang tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu adalah tidurnya orang yang tidak dalam posisi duduk. Tapi kalau orang dalam posisi duduk, maka wudhunya tidak batal. Misalkan ada orang ngambil air wudhu maghrib, sholat maghrib, karena habis pulang kerja kecapean, akhirnya istirahat di sofa, ketiduran di sofa. Bangun-bangun sudah isya, bangun-bangun masih duduk di atas sofa, maka tidurnya di atas sofa tidak membatalkan wudhu. Kecuali waktu kecapean di atas sofa, tidur, duduk, bangun-bangun sudah di kamar, bangun-bangun sudah guling-guling, bangun-bangun sudah tengkurap, sudah melumah, berbaring, maka batal wudhunya. Kalau tidurnya dalam posisi duduk awalnya, bangunnya masih posisi duduk, itu yang tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau sudah ganti posisi, bangunnya tengkurap, maka batal wudhunya. Berbaring, batal wudhunya. Miring sampai ngiler, batal wudhunya. Walaupun tidurnya itu kalau duduk sambil sandaran, nyenyak-nian, ngorok. Saking nyenyaknya sandaran, nyenyak-nian, sandarannya diambil jengkelitan. Walaupun sambil sandaran sambil duduk juga tidak membatalkan wudhu. Itu kalau posisi duduk.
yang tidak membatalkan wudu selain dalam posisi duduk. Kalau tidur membatalkan wudu. Maka santri-santri kalau malas ngambil wudu, habis ngaji mau sholat sebentar lagi tapi ngantuk, maka di masjid sambil nunggu adzan jangan guling, jangan melumah, jangan apalagi tengkurap ngiler itu. Maka duduk biar tidak batal wudunya. Yang ketiga, lamsu basyaratin imra'atin ghairi mahramin bi ghairi hailin. Menyentuh basyaratin, kulit dengan kulit yang lawan jenis. Kalau laki-laki yang menyentuh imro'ah, laki-laki menyentuh perempuan, ghairi mahramin, yang bukan merupakan mahram, bi ghairi hailin, yang kulit dengan kulit tidak ada penghalangnya sama sekali, tidak ada kain yang menghalangi kulit dengan kulit. Nyentuh laki-laki perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudu. Lah mahram ini siapa? Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahin semenjak dia lahir sampai nanti dia mati. Itu namanya mahram. Orang-orang yang tidak boleh dinikahin itu namanya mahram. Kita menyentuh dengan orang-orang yang tidak boleh dinikahin itu tidak batal wudunya. Tapi kalau menyentuh orang-orang yang boleh kita nikahin itu batal wudunya. Jadi bersentuhan laki-laki perempuan, kulit dengan kulit tanpa adanya penghalang yang bukan merupakan mahram itu membatalkan wudu. Walaupun nyentuhnya cuman sebentar, tetap batal wudunya. Nyenggol serempetan, nah, tetap batal wudunya. Yang keempat, masu farjin adamiyyin bi batinil kafi la bi dhahiriha wa harfiha wa la bi ru'usi al asabi'i. Jadi masu farjin adamiyyin, menyentuh kemaluan anak Adam. Jadi menyentuh kemaluan anak Adam. Siapa yang disebut dengan anak Adam? Ya semenjak dia lahir sampai dia mati ya anak Adam. Tidak ada pengecualian. Menyentuh kemaluan bayi ya batal wudunya. Apalagi bayinya usia 80 tahun. Ya 80 tahun bukan bayi. Baik menyentuh bayi maupun kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak, itu batal wudunya, tidak ada pengecualian. Wah ini kan masih bayi, menyentuh kemaluannya ya tidak batal. Tidak, tetap batal. Yang menyentuh kemaluan batal itu kan yang sudah balik, yang sudah dewasa. Tidak, semua kemaluan anak Adam ketika tersentuh sengaja maupun tidak sengaja itu membatalkan wudu. Baik itu bayi yang baru lahir atau sudah beranjak dewasa atau sudah mempunyai bayi malah. Jadi anak Adam ditekankan adalah anak Adam, tidak pilih kasih, bayi tidak batal, yang dewasa batal. Kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain. Jadi kemaluan sendiri ya batal, kemaluan orang lain juga batal. Jangan sampai ada anggapan kemaluan diri sendiri yang tidak batal, yang batal itu kemaluan orang lain. Nah kita ngapain nyentuh-nyentuh kemaluan orang lain? Maka batal. Diri sendiri batal, orang lain juga batal. Maka anak Adam, menyentuh kemaluan anak Adam itu membatalkan wudunya.
Menyentuhnya gimana? Bibatinil kafi, dengan telapak tangan. Jadi ini namanya telapak tangan, kafain. Dua telapak tangan ini kalau menyentuh kemaluan sengaja ataupun tidak sengaja itu membatalkan wudu. La bidhahiriha, tidak batal kalau nyentuhnya dengan punggung tangan. Ini dengan punggung tangan ini, maka menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Menyentuh kemaluan di sini maksudnya itu tanpa adanya kain. Kalau garuk-garuknya itu di luar celana, garuk-garuknya di luar sarung, ya tidak batal. Kalau misalkan garuk-garuknya langsung kulit dengan kulit tangan menyentuh kulit kemaluan, batal wudunya, sengaja ataupun tidak sengaja. Yang menyentuh yang batal adalah batnil kafin, telapak tangan. Kalau punggungnya itu tidak membatalkan wudu. Wa harfiha, dan pinggir-pinggirnya ini juga tidak membatalkan wudu kalau menyentuh kemaluan. Contoh misalkan, contoh kasus, kita sebagai orang tua punya anak kecil, kalau mau pipis itu biasanya ditatur kalau bahasa Jawa, atau diatur biar nggak muncrat kemana-mana, biar tidak ke celana. Harus dipegangin sama orang tuanya. Mohon maaf, misalkan ini titiknya, kemaluannya anak laki-laki, kemudian dipegangin seperti ini. Kalau meganginnya seperti ini, maka batal wudunya. Tapi kalau dijepit seperti ini, maka tidak batal wudunya. Karena misalkan kasus bapaknya sudah wudu mau sholat, ibunya sudah wudu mau sholat, tetapi anaknya pengen pipis, mama pipis, bapak pipis, mau pipis. Akhirnya biar wudunya tidak batal, dicapit seperti ini cara naturnya, okay? Nah, tidak gini. Kalau gini maka batal wudunya. Wa bi ru'usil asabi'i, dan tidak juga batal kalau yang menyentuh kemaluan adalah ujung jari dari jari jemari. Ujungnya ini menyentuh kemaluan, itu tidak membatalkan wudu. Itulah 4 perkara yang membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab.